Selamat pagi Kak Agung. Selamat pagi Kak Lea. Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi. Minggu keberapa Kak? Hari ini? Kita minggu yang kedua. Ya, Kak, ya? Minggu kedua di udah bulan November Kak. November. Sebentar lagi. Nggak berasa kita udah tinggal 1 bulan di tahun ini ya Kak ya. 1 bulan kita mau Natal Kak. Betul. Nah, tunggu nanti acara Natalnya di Klasion kayak apa Kak? Wah, pasti seru dan asik ya Kak ya. Iya benar Ya, Kak. tunggu ya. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan. Ya kan, sekolah minggu di pagi hari ini. Benar Kak. Pujian pertama apa Kak? Kita mau angkat pujian Kuasa lagu yang dalam pertama. namamu. Kuasa dalam Karena namamu. hanya kuasa Yesus yang sanggup mengalahkan segala sesuatunya Kak. Amin. Sumber segala pertolonganku, sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhan. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Sumber pertolonganku, sumber segala pertolonganku adalah di dalam namamu. Sumber jawaban persoalanku, semuanya ku temukan padamu Tuhanku. Di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu. Di saat hatiku berseru, di saat hatiku berseru memanggil namamu, kau menyelamatkanku. Ku dapat semua yang ku perlu darimu Bapakku, sebab ku tahu ada kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu, kuasa dalam namamu. Ya Tuhanku, Bapakku yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, karena Engkau selalu melindungi dan menjagai kami Tuhan. Dalam perlindungan ini Tuhan, kami selalu mendapat jawaban dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah kami mau turut akan firman-Mu, kami mau mulai acara sekolah minggu ini dari awal hingga akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Seperti lagu tadi Kak, Betul, Kak. sumber pertolongan kita adalah Di dalam Tuhan ya Kak dalam ya. Tuhan. Sumber jawaban semua permasalahan kita Semuanya juga di dalam, Tuhan. Karena Tuhan itu sumber dari segala sumber ya Kak ya. Betul Kak. Yang terbaik ya Sumber Kak ya. jawaban semuanya ya Kak ya. Nah benar, yang terbaik ya Kak ya. Betul Kak.
Nah, Karena Tuhan itu apa Kak? Tuhan Baik. itu sangat baik buat Nah. kita semua. Bener Kak. Kayak lagu yang sekarang nih ya Kak ya. Iya. He He is is so good to you Ya. and to you and me. me. Ya Kak ya. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dipatahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik Dia ada di bagiku. Dia ada di dalamku. dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenangan. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to Dia you. ada di dalamku. Dia Ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Allah kemenangan. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to Jesus you. is so good to you and me. Jesus is so good to Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Wah, Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita dan semuanya ya Buat Kak ya. semuanya, Ya. nggak pilih-pilih Kak, nggak. Betul. Oh ini, enggak Kak. Ya, buat Semua semuanya Kak. yang anak-anak Tuhan, bener Nah. Kak. Sekarang kita mau apa Kak? Kita mau mendengarkan Yang bagian paling yang paling penting, Kak. penting ya Nah, Kak ya. bener. Belajar Mendengarkan firman Tuhan, Kak. Ya, firman Tuhan dari Kakak Kak Mona. Mona yang akan menyampaikan firman-Nya. Yuk, Yuk. kita Siapkan sama-sama. hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Hmm. Tak ada yang mustahil bagimu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Ku aman karena kau menjaga. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang.
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus, Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semua berkat-Mu, atas semua pimpinan-Mu ya Tuhan. Puji-pujian kami hanya kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, ini saatnya kami mempersiapkan hati kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami ingin belajar bersama-sama tentang firman-Mu ya Tuhan, yang akan menjadikan pedoman hidup bagi kami ya Tuhan, menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, bimbing kami ya Tuhan. Tuhan berkati untuk Kamona yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan urapi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah. Hari ini kita mau kembali mempelajari firman Tuhan, menyelidiki firman Tuhan. Hari ini temanya adalah sebagai anak Tuhan kita harus memiliki kerendahan hati dan ketaatan. Kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh yang bernama Naaman. Tentu adik-adik ada yang sudah tahu, yang sudah kenal siapa nih Naaman gitu ya. Tapi ada juga yang belum tahu siapakah itu Naaman. Mungkin ada yang baru naik dari kelas Betania ke Kanaan atau Sion, dari Kanaan ke Sion. Jadi belum tahu ya siapa Naaman. Enggak apa-apa. Ini hari kita akan belajar mengenai seorang tokoh yang bernama Naaman. Kita baca dulu dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Siapa Naaman? Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia
Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Nah, Naaman adalah seorang panglima Raja Aram. Dia orang yang terpandang, ya, dan dihormati, disayangi, disegani, bahkan oleh petinggi-petinggi Raja Aram. Kenapa? Karena di bawah pimpinan Naaman, kerajaan Aram itu selalu menang perang, ya. Tapi pada suatu hari, apa yang dialami oleh Naaman? Dia terkena penyakit kusta. Wah, ini penyakit yang tidak menyenangkan, ya, bagi Naaman. Kenapa? Karena pada zaman itu orang yang terkena penyakit kusta harus dikucilkan, ya. Penyakit ini menular. Kalau sekarang seperti yang adik-adik tahu, virus COVID, ya, siapa yang terkena penyakit ini, ya, terkena virus COVID harus diisolasi. Tidak boleh berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, Naaman pada saat itu mengalami namanya penyakit kusta seperti ini. Tidak boleh bertemu dengan siapa-siapa, dikucilkan, ya, dihindari. Karena penyakit kusta pun menular, ya. Nah, apa yang dilakukan Naaman? Tentu dia akan berusaha mencari cara supaya dia bisa sembuh. Mencari obat-obat yang dapat dia sembuh dari penyakit kusta ini. Dia tidak dapat menemukannya, ya. Satupun orang yang dapat menyembuhkan dia dari penyakit kusta, dia tidak dapat menemukan satupun obat yang dapat menyembuhkan dia dari penyakit kusta. Sampai pada suatu hari, kita baca di 2 Raja-Raja 5 ayat 3 sampai 7. 2 Raja-Raja 5 ayat 3 sampai 7. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Nah, istri Naaman memiliki pelayan, seorang anak perempuan bangsa Israel. Pelayan ini berkata kepada istri Naaman bahwa di Samaria, di daerah Samaria, ada seorang nabi yang dapat menolong Naaman, yang dapat menyembuhkan penyakit kusta. Nah, kemudian akhirnya Naaman pergi ke Samaria untuk menemukan nabi itu. Nah, siapa nama nabi itu? Tentu kalian ada yang tahu. Udah ada yang tahu mungkin ya. Betul, Elisa, ya. Naaman pergi ke Samaria untuk menemui Nabi Elisa. Dari sini kita mendapat pelajaran ya adik-adik. Naaman itu seorang panglima Raja Aram. Seorang yang terpandang dan terhormat. Mau datang kepada seseorang yang belum pernah dia temui. Dan katanya bisa menyembuhkan penyakit kusta. Naaman mau datang menemui ya seseorang yang belum dia kenal, terus seorang nabi lagi, ya hanya seorang nabi. Kenapa Naaman mau datang menghampiri atau mendatangi si nabi ini?
karena dia memiliki kerendahan hati. Ya. Nah, Naaman tuh tidak merasa gengsi, tidak merasa terhina untuk meminta pertolongan kepada seorang nabi. Dia memiliki kerendahan hati karena dia sadar dia ini membutuhkan pertolongan. Dia ini sedang menghadapi kesulitan, ya. Jadi dia mau datang menghampiri atau mendatangi Nabi Elisa ini. Umumnya orang yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki jabatan, ya, apalagi yang memiliki kekayaan, ya, sulit untuk bersikap seperti Naaman, rendah hati ini, ya. Biasanya yang kita tahu ya, umumnya orang-orang yang memiliki jabatan yang tinggi, padahal sedang sakit, tapi maunya dokter yang datang menghampiri dia. Panggil dokter itu ke rumah. Nah, biasanya seperti itu ya, pejabat-pejabat. Padahal yang butuhkan pertolongan ya dia, yang sakit siapa? Dia. Tapi dia yang memerintah tuh dokter suruh datang. Nah di sini Naaman dia yang datang menghampiri nabi itu, meminta pertolongan kepada nabi itu. Ya, dia memiliki apa? Kerendahan hati, ya. Nah, kita harus bersikap seperti Naaman ini, memiliki kerendahan hati. Memang kadang-kadang perlu juga orang-orang yang sombong atau tinggi hati untuk mengalami himpitan, masalah yang kiri kanan gak ada pertolongan. Mau gimana lagi nih? Supaya mereka mau merendahkan hati mereka. Nah, kita baca di Efesus 5 ayat 27, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bersikap seperti apa? Ya. Efesus 5 ayat 21. Kita baca Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki kerendahan hati, ya. Karena kita tidak pernah tahu kesulitan apa yang akan kita hadapi, kesulitan apa yang akan kita alami, ya. Kalau kita memiliki kerendahan hati, situasi apapun, ya, kita tidak akan merasa terhina, tidak merasa terpuruk, ya, tidak merasa, wah, udah dah, nggak bisa berbuat apa-apa, ya, karena mengalami situasi yang kita anggap ini situasi yang tidak enak, gitu kan. Ujung-ujungnya kita mau apa? Bunuh diri karena merasa nggak berdaya menghadapi kesulitan yang ada di dalam kehidupan kita. Contohnya gampang aja nih, atlet, ya. Atlet menang terus di event pertandingan apapun menang. Suatu kali dia kalah, ya, di dalam pertandingan itu. Kalau dia tidak memiliki kerendahan hati, wah malu, ya, karena biasanya menang kok ini kali kalah, malu. Akhirnya down, merasa terhina, terus putus asa, nggak mau berusaha lagi, ya. Tapi kalau dia memiliki kerendahan hati, di dalam suatu pertandingan kalah menang itu biasa. Dia kalah saat ini, dia akan pelajari kenapa dia kalah, ya. Nah nanti setelah dia tahu, oh kesalahannya di sini, dia perbaiki. Itulah orang yang memiliki kerendahan hati, yang mau mengoreksi dirinya, ya. Nah, apa yang dialami oleh Naaman selanjutnya? Setibanya dia di rumah Elisa, Nabi Elisa. Kita baca lagi di 2 Raja-Raja 5 ayat 9 sampai 14, ya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku.
Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan kau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia memendamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Setibanya Naaman di rumahnya Nabi Elisa, ya, Naaman hanya bertemu dengan orang suruhannya Nabi Elisa. Elisa memberi pesan melalui orang suruhannya agar Naaman mandi di sungai Yordan 7 kali. Ya, setelah Naaman mendengar pesan itu, Naaman jadi marah, kesal. Ya, apa yang diharapkannya kok berbeda apa yang dipikirkannya. Ini ketemunya hanya dengan orang suruhannya Nabi Elisa. Ya, dia nggak bertemu dengan Nabi Elisa, terus Nabi Elisa tidak mendoakan dia. Dia hanya bertemu dengan siapa? Orang suruhannya. Udah begitu disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan. Padahal ada sungai-sungai lain yang kondisinya lebih bagus, lebih bersih dari sungai Yordan. Ya, kesal, marah. Akhirnya Naaman pulang, ya, meninggalkan rumahnya Nabi Elisa. Tapi pegawai-pegawainya bilang, "Bapak, kalau disuruh hal-hal yang lebih sukar kan Bapak juga mau melakukan. Ini kan hanya mandi 7 kali di sungai Yordan. Perkara yang mudah," kata pegawai-pegawainya. "Ayolah Pak, dilakukan supaya Bapak bisa sembuh." Nah, pegawai-pegawainya berbicara seperti itu. Akhirnya Naaman nurut. Dia mandi di sungai Yordan. Ya, setelah 7 kali dia mandi di sungai Yordan, akhirnya apa yang dialami oleh Naaman? Dia mengalami pemulihan. Dia disembuhkan dari penyakit kusta. Ya, nah, mengapa Naaman bisa mengalami kesembuhan? Karena kerendahan hati Naaman. Ya, dia seorang panglima. Ya, panglima. Dia mau mendengar loh sarannya pegawai-pegawainya, nasihat pegawai-pegawainya. Itu karena dia memiliki kerendahan hati. Kedua, kerendahan hati Naaman, dia mau mentaati perintahnya Nabi Elisa. Ya, sehingga si Naaman dapat mengalami apa? Mujizat. Dia dipulihkan dari penyakit kustanya. Memang pada awalnya Naaman sempat marah, ya, meninggalkan rumahnya Nabi Elisa. Tapi karena dia mendengarkan, karena dia rendah hati sehingga dia mau mendengarkan nasihat atau saran dari pegawai-pegawainya, ya, dan dia mau menjalani perintahnya Nabi Elisa, dia mengalami mujizat, dia disembuhkan dari penyakit kustanya. Ya, nah, kita sebagai anak-anak Tuhan hendaknya memiliki kerendahan hati. Dengan kerendahan hati kita jadi mau taat melakukan perintah Tuhan. Ya, nah, adik-adik, kakak harap demikian juga memiliki kerendahan hati. Mungkin orang tua kalian memberikan nasihat, dengarkan nasihat orang tua kalian. Karena orang tua kalian jauh lebih tahu daripada kalian. Ya, dan orang tua kalian adalah apa? Wakil Tuhan, ya, memberikan nasihat kepada kalian. Kalian kalau memiliki kerendahan hati, dengarkan nasihat orang tua, taati, jalankan firman Tuhan. Ya, ayat terakhir untuk firman hari ini, Yohanes 3 ayat 36, ini juga sebagai ayat emas kalian, ya, untuk kalian hafalkan, ya. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan ingin melihat dan mengalami mujizat Tuhan, milikilah kerendahan hati dan juga ketaatan, ya.
kalau kita tidak memiliki kerendahan hati dan ketaatan kepada firman Tuhan, kita tidak akan pernah mengalami ya apa itu mujizat, apa itu ya kesembuhan atau pemulihan ya. Tanpa kerendahan hati dan ketaatan, kita tidak akan mengalami hal seperti itu. Kita tidak akan pernah mengalami rencana Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita ya. Amin. Cukup sekian firman kakak pagi ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau mengingatkan kepada kami untuk memiliki kerendahan hati. Dengan kerendahan hati ya Tuhan, kami dapat mau taat menjalankan firman-Mu ya Tuhan. Dengan taat menjalankan firman-Mu, maka kami dapat mengalami mujizat-Mu ya Tuhan. Kami dapat mengalami pemulihan, kami dapat mengalami rencana-rencana-Mu yang sempurna di dalam kehidupan kami. Ampuni kami jikalau kami seringkali ya Tuhan tidak mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Namun saat ini kami berjanji ya Tuhan, kami mau hidup seturut akan firman-Mu. Kami mau senantiasa setia beribadah kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Ya, selamat pagi Kak Elis. Selamat pagi juga Kak Adi. Iya, hari ini kita bersuka cita udah mendengarkan firman Tuhan tadi yang dibawakan oleh Kak Mona ya Kak Elis ya. Iya betul. Adik-adik pasti serius ya denger Betul. firmannya. Masih ingat pasti tentang Naaman ya Kak ya. Iya. Nah, hari ini kita mau aktivitas apa nih Kak? Nyusun huruf ya. Nyusun huruf, nyusun huruf. Adik-adik pasti bisa ya, gampang pasti ya. Betul. Ada total ada 6 pertanyaan. Adik-adik Nah. siapkan kertas dulu deh ya. Tinggal dilihat nanti di description box-nya ya Kak ya. Iya betul. Pertanyaannya apa? Di link description box-nya nanti terus 5 pemenang akan kita pilih sebagai pemenang ya Kak Iya, ya. yang Kirim tercepat ya. adu cepat ya. Iya. Adu cepat dan benar ya Kak ya. Iya betul betul. Oke. Selamat mengerjakan. Semoga nanti adik-adik bisa cepat menjawabnya. Langsung dan kirimkan ya. Langsung kirimkan. Iya betul. Selamat beraktivitas. Tuhan berkati.